بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله رب العالمين طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam ini Allah pertemukan kita kembali dalam majlis yang mudah-mudahan dan kita berharap insya Allah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Majlis ini adalah majlis tafsir Al-Quran ketika kita ingin menggali dan mengkaji keagungan dan kebesaran Al-Quran. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu selalu kita pilih pembahasan mengenai hal-hal yang simpel dan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berbicara mengenai berbuat baik, kebaikan, dan bagaimana Allah menganjurkan kita melakukan kebaikan. Kita berbicara mengenai ibadah dan kenapa Allah ciptakan kita dan kenapa kemudian Allah perintahkan kita untuk ibadah. Kita berbicara mengenai hukum-hukum Allah berkaitan antara kita dengan Allah dan antara kita sesama kita. Kita berbicarakan mengenai manusia dalam Al-Quran agar kita tahu status kita sendiri sebagai manusia yang diinginkan oleh Allah. Kita bicara mengenai motivasi yang mendorong kita untuk melaksanakan satu perintah Allah ketika kita membicarakan yakin dalam Al-Quran. Kita berbicarakan mengenai musibah, bala yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita berbicara mengenai sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan akhirnya kemarin kita membicarakan mengenai bahwa semua yang diberikan oleh Allah dan yang ditentukan oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Malam ini juga kita masih ingin mengkaji dari Al-Quran mengenai hal-hal yang akan kita jadikan bekal kita dalam rangka kita menuju kepada Allah. Dalam rangka kita memegang taklif atau memegang perintah dan larangan yang Allah perintahkan kita untuk kita lakukan dan larangan yang Allah perintah kita untuk kita tinggalkan. Kita ingin juga mengkaji malam ini bagaimana sebenarnya yang harus kita miliki dalam rangka kita menuju kepada Allah. Karena kita ini sedang berangkat menuju kepada Allah. Memang di hadapan kita ada if'al wala taf'al. Ada laksanakan perintah Allah dan ada larangan Allah. Tapi sebenarnya kita sedang berjalan dengan semua ketentuan Allah ini menuju kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kamu sedang pergi dengan semua
kecapean dan semua tenaga menuju kepada Tuhanmu, dan pasti engkau akan berjumpa dengannya. Bahkan kita mendengarkan ketika Allah menceritakan Nabi Allah Ibrahim dengan di hadapan umatnya, beliau berkata, inni zahibun ila rabbi sayahdin, aku pergi menuju kepada Allah Tuhanku agar aku memperoleh petunjuk. Bahkan lebih dari itu, kita diperintahkan memang oleh Al-Quran untuk bergegas lari menuju kepada Allah. Fafirru ilallah, pergilah lari menuju kepada Allah. Kemudian apa ya sebenarnya yang harus kita miliki dalam rangka kita pergi menuju kepada Allah dengan membawa syariat yang telah ditentukan Allah agar kita pegang dalam kehidupan kita ini? Ada perintah, ada larangan berbentuk halal, haram. Sementara kita ingin sampai kepada titik yang dari titik itu kita berangkat, dan kepada titik itu kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar kita ketika terbang menuju kepada Allah dengan sesuai dan yang sesuai yang telah dikehendaki oleh Allah, dan agar kemudian perjalanan ini perjalanan yang indah dan akan mendapatkan hasil yang indah di hadapan Allah, supaya tidak zigzag dalam perjalanan kita. Seperti kalau kita melihat burung terbang, kita lihat bahwa burung yang paling kecil sampai yang paling besar terbang bisa kemana-mana karena dia memiliki dua sayap yang seimbang. Sayap dua-duanya yang membawa dia bisa terbang. Bahkan Al-Quran kadang-kadang menyebutkan, kadang-kadang ketika dia sudah terbang dengan dua sayapnya, kadang-kadang dia berhenti, nggak digerakkan dua sayapnya. Wat-tayru shaffat, ketika Allah menceritakan shaffat, ma yumsikuhunna illa rahman, terbangnya menuju kepada apa yang ia inginkan dengan seimbang karena memiliki dua sayap. Sementara kita memerlukan juga ada dua hal seperti sayap yang dimiliki oleh burung untuk bisa terbang. Atau kita ketika masa kanak-kanak dulu, kita bermain layangan, itu pun harus seimbang kanan kirinya. Kalau enggak dia akan lebih berat, satu akan lebih menondol ke satu ke tempat yang lain. Tapi supaya harus seimbang. Ternyata perjalanan kita menuju kepada Allah ini pun harus kita memiliki dua hal yang harus selalu kita bawa dalam rangka kita menerima perintah atau menerima larangan. Dalam rangka kita harus didapatkan taklif dari Allah, hukum, ketentuan-ketentuan hukum yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki dua hal. Dua hal itu adalah al-khawfu war-raja, takut dan harapan. Kita harus memiliki kedua-duanya sebagai sayap yang harus stabil. Karena itu ayat-ayat yang saya baca tadi, dan masih banyak ayat yang akan saya baca, selalu Al-Quran menggandengkan ketika membicarakan mengenai Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di waktu yang sama, ketahuilah Allah siksaannya amat pedih. Berbicara syadidul iqab, berbicara ghafurun rahim. Berbicara sari'ul iqab, berbicara ghafurun rahim. Berbicara mengenai siksaan yang begitu dahsyat, bercerita mengenai surga dengan semua kenikmatannya sekaligus. Ada cerita neraka dengan azabnya, ada cerita surga dengan semua nikmatnya. Karena Allah ingin bahwa harus kita miliki kedua-dua ini ketika kita menuju kepada Allah. Harus ada rasa takut mutlak kepada Allah dan kepada siksaan dan sanksi-sanksi yang Allah sampaikan kepada kita. Tetapi tidak boleh kita hanyut dalam ketakutan sehingga nggak mampu melakukan sesuatu. Harus tetap memiliki bahwa Allah Maha Pengampun, ada harapan. Ini pun dalam segala hal harus kita miliki. Dalam pendidikan sangat gamblang sekali bahwa dua-dua ini harus ada. Ketika kita lakukan salah satunya, kita akan merusak yang kita didik, anak didik kita. Bayangkan kalau anak didik itu anak kita didik dengan cuman kita ancam ketakutan, ancam neraka, ancam sesuatu yang menakutkan. Dia akan hidup dan tumbuh dalam seorang anak yang minder, nggak mau. Semuanya, kemampuan-kemampuan yang tadinya dimiliki akan mati semuanya. Karena cuma dia dibayangi oleh ketakutan, sehingga nggak melakukan sesuatu. Atau kalau kita didik cuma dengan manja, dengan senang, dengan ghafurur rahim selalu kita tampilkan, kita berikan semua yang diinginkan, pun anak ini kesian.
masa depannya ketika ia akan menghadapi dunia yang dengan bermacam-macam keadaan ini, dia nggak mampu hidup karena dia terbiasa dengan hal semacam ini. Karena itu dua-duanya dalam kehidupan kita sangat kita perlukan. Salah satu doa Imam Sajjad, beliau pernah berdoa begini, ad'uka ya Rabbi rahiban raghiba rajian tami'a idza ra'aitu dhunubi fazi'tu wa idza ra'aitu karamaka tama'tu fa in 'afawta fa khairu rahim fa in 'adzabta fa ghairu zalim. Ya Allah, aku memohon kepadamu dalam keadaan rahiba, takut, tapi raghiba, mengharapkan sesuatu darimu. Rajian tami'a, aku berharap. Ya Allah, kalau aku melihat dosa-dosaku, aku takut. Tapi kalau aku melihat ampunan dan kemuliaanmu, aku mengharapkan sesuatu darimu. Kalau engkau berikan, maka engkau sebaik-baik yang memberi. Kalau engkau menyiksa, engkau tidak pernah melakukan kezaliman. Ketika kita hidup memiliki dua ini, khaif, takut, raji, mengharapkan, maka kita akan seimbang pergi menuju kepada Allah. Karena itu kemudian ayat-ayat Al-Quran selalu menunjukkan kepada kita kedua-duanya harus ada. Takut itu sendiri merupakan pendorong yang paling kuat agar kita kemudian melakukan sesuatu. Rasa takut kepada Allah itu benteng yang membentengi kita dari semua kejahatan dan kerusakan yang selalu diberi, yang diletakkan oleh syaitan yang ingin mengambil kita agar kelak menjadi kawan dia di neraka. Maka rasa takut itu yang akan membentengi kita, menimbulkan kita akan jauh dari alpa, terus waspada bahwa sedang ada Allah yang melihat, Allah yang mempunyai siksaan, Allah yang akan bahkan kemudian dua-dua ini selalu harus ada, dan dua-dua ini ketika Allah sampaikan merupakan nikmat. Allah ketika menyampaikan ancamannya, menyampaikan mengenai neraka dengan semua siksaannya. Kalau kita baca surat Ar-Rahman, Allah akhiri fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat Allah yang mana yang kalian manusia dan jin akan membohongi. Membicarakan semua ancaman ini, kemudian membicarakan surga dengan semua kenikmatannya, tetap kembali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya menyampaikan ancamannya dengan siksaan dan semuanya, ini nikmat. Karena sering kita nggak tergugah untuk melakukan, untuk menjaga ketentuan Allah, kalau nggak diberi ini hal-hal yang menakutkan ini. Tetapi ketika membicarakan ampunan Allah, surga Allah, dan bagaimana Allah mengampunkan, itu membuat pengharapan kita. Sehingga ketika kita hidup dengan dua hal ini, tidak ada seorang yang sudah beribadah sekian lama kemudian dia merasa congkak dan menganggap dirinya pasti selamat, karena rasa takut tadi masih menjadikan dia belum selesai. Tidak juga ketika orang melakukan maksiat dan semuanya, kemudian ia berkata, percuma aku kembali pada Allah karena aku sudah terlalu banyak melanggar. Tidak, tapi dia masih punya harapan di sana. Yang sudah melaksanakan tetap memiliki rasa takut. Yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa tetap masih punya harapan. Dua-dua itu harus ada. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah menggambarkan begini, lawuzina khawful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Kalau ditimbang rasa takut seorang mukmin dan harapannya akan sama-sama rata, tidak akan ada yang berlebih, sama rata. Karena kedua-duanya memang harus ada. Kembali lagi bahwa rasa takut kepada Allah, bahkan sering Al-Quran menjelaskan, kalau kalian mau takut, takut sama, takut hanya takut kepadaku saja, dengan jangan yang lainnya. Fa iyaya farhabun, artinya fa iyaya, hanya kepadakulah kalian takut. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat, siapa yang takut kepada Allah,
Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Siapa yang takut kepada selain Allah, dia akan takut walau terhadap bayangannya sendiri. Takut kepada semuanya. Kita bisa menemukan cerita-cerita para anbiya, para aulia, usia, ketika mereka memiliki ini. Karena itu salah satu sifat para anbiya adalah yuballighuna risalatallah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Para anbiya itu yang menyampaikan semua risalah, misi yang Allah berikan agar disampaikan, mereka sampaikan, kemudian hanya kepada Allah mereka takut dan enggak pernah takut pada siapapun selain Allah. Fa iyaya farhabun. Kemudian ketika orang memiliki dua hal, rasa takut. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, Ra'sul hikmati makhafatullah. Pangkal dari semua hikmah, kebijakan, kebaikan itu adalah takut kepada Allah. Ada takut seperti kita, orang-orang yang awam seperti kita takut neraka sudah baik. Takut siksaan Allah sudah baik. Pada batas yang dimiliki oleh para anbiya ausia, mereka bukan pada ini. Mereka bukan takut nerakanya, tapi takut langsung pada zatullah. Karena itu bukan cuman ketika melakukan sesuatu takut, tapi malu. Tingkatnya lebih. Imam Ja'far pernah beliau ditanya, wahai cucu Rasulullah, landasanmu dalam kehidupan ini apa? Kamu punya apa landasan yang kokoh sehingga kamu melaksanakan semua kehidupan ini dengan indah dan baik dan selamanya indah, kuat? Tapi kalau bangunan itu fondasinya apa yang kamu miliki ini? Kata Imam Ja'far ada 4. Pertama, alimtu anna amali la ya'malu ghairi fajtahadtu. Aku yakin bahwa amal perbuatanku tidak akan dilakukan orang lain. Karena itu aku serius, rajin melakukan kewajiban dan amal perbuatanku dengan semua. Kedua, alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu. Aku yakin bahwa Allah selalu melihat aku. Karena itu aku malu. Ini derajat kedudukan lain. Bukan pada batas takut sudah, tapi batas malu kalau melakukan sesuatu melanggar Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Ketiga, kata beliau, alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'nantu. Aku yakin rizkiku nggak pernah dimakan orang lain. Karena itu aku tenang. Dan keempat, alimtu anna akhira amri al-maut fasta'dat. Keempat, aku yakin bahwa akhir kehidupanku adalah kematian. Karena itu aku selalu mempersiapkan untuk hari itu. Tapi yang kedua adalah alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyait. Sehingga orang bisa takut karena siksaan Allah, karena ancaman Allah. Dan itu juga Allah berikan pada kita ketika menceritakan neraka dengan semua siksaannya, agar kita takut. Dengan takut itu termasuk rahmat Allah. Dengan ini supaya kita selamat dari perbuatan-perbuatan jelek. Adapun harapan, supaya kita selalu punya harapan. Jangan sampai mati harapan ini. Apa sebenarnya orang berharap? Orang berharap itu bukan cuman berarti ketika dia mengharapkan sesuatu tanpa melakukan. Al-Imam Ja'far Shadiq beliau pernah berkata begini, la yakunul mu'minu mu'minan hatta yakuna khaifan rajia wa la yakunu khaifan rajia hatta yakuna amilan lima yakhafu wa yarju. Tidak pernah seorang mukmin akan menjadi mukmin sebelum ia menjadi seorang yang khaifan, takut, dan rajian sekaligus berharap pada Allah. Dan tidak disebut dan tidak dianggap dia sebagai orang yang takut dan berharap kecuali kalau dia melakukan, beramal untuk apa yang ia takuti dan apa yang ia harapkan. Jadi berharap itu bukan berarti begini, nggak apa-apalah kita berbuat dosa, Allah Ghafurun Rahim, bukan itu. Itu istihza sama Allah, meremehkan Allah. Tapi berharap itu ialah orang yang sudah melakukan kewajibannya, kemudian ia berharap agar Allah menerima, agar mendapat ampunan dari Allah, agar mendapat rahmat Allah. Saya ingin bawa contoh semacam ini. Karena ada orang yang berharap sebenarnya, pernah orang datang pada Imam Ja'far Shadiq, ya Imam, ada sekelompok orang mengandalkan kalian saja kemudian tidak beramal. Hanya mereka berharap
Kata Imam Ja'far Shadiq, bohong mereka demi Allah. Setiap orang yang takut dari sesuatu, ia akan lari dari itu. Dan setiap orang yang mengharap sesuatu, ia akan kejar sesuatu itu. Berharap itu begini. Seorang petani mulai mencakul tanah, mencari bibit, diletakkan, disiram, dikasih pupuk. Begitu mulai tumbuh, dijaga, disirami. Setelah ia lakukan semua ini, baru dia berharap, maka mudah-mudahan panennya besar, hasilnya banyak. Tapi yang berharap belum meletakkan bibitnya, yang berharap tidak memiliki lahan dan semuanya, ini bukan berharap, ini maaf-maaf gila. Orang tidak ikut ujian, kemudian dia berkata, mudah-mudahan hasil saya baik nanti dalam ujian ini. Tapi dia nggak ikut ujian, nggak masuk kepada qa'atul imtihan. Dia tidak melakukan sesuatu tapi berharap. Yang dianggap, yang dimaksud berharap dalam Islam adalah haraplah rahmat Allah dalam arti kita melaksanakan perintah Allah, kemudian kita berharap Allah menerima semua itu dan ampunannya tercurahkan kepada kita. Tapi kalau orang kemudian tidak beramal, ada satu ungkapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun firman Allah berkaitan dengan orang-orang yang melakukan apabila orang-orang tidak mengerti arti pengharapan dan takut yang sebenarnya. Rasulullah pernah bersabda begini Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun, inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Allah, Tuhanmu memiliki ampunan yang besar kepada manusia walaupun mereka memiliki dosa-dosa yang begitu besar. Kemudian ayat akhirnya Allah menyampaikan siksaannya. Rasulullah semacam ini, kalau tidak ada ancaman dari Allah, maka tidak pernah orang akan merasakan, satu orang pun akan merasakan kenikmatan hidup. Kalau tidak ada pengharapan dari Allah, maka orang pun akan cuma menyerahkan dirinya tanpa melakukan sesuatu. Artinya justru pengharapan itu sebagai bukti bahwa dia harus melakukan sesuatu, bukan harapan itu menjadikan dia tidak melakukan sesuatu. Sekali lagi, dua-dua ini harus ada. Tidak boleh merasa aman dari siksaan Allah karena kita melihat Allah Ghafurun Rahim. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali hanya orang-orang yang rugi dan akan merugi. Sebaliknya, tidak boleh juga berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh merasa aman dari siksaannya, sekaligus nggak boleh nggak boleh putus asa dari rahmatnya, karena yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang nggak kenal Allah dan orang kafir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yai'as min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Atau wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang yang sesat. Artinya sesat, nggak kenal Allah. Orang yang kenal Allah dengan segala rahmatnya tidak pernah akan kena penyakit putus asa. Apapun yang ia hadapi, ia akan lewati dan ia akan lakukan, dan tidak pernah merasa dia kemudian lepas dari ketentuan Allah. Sekali lagi, kedua-duanya ini harus ada. Jangan kita bertanya mana yang lebih mulia, takut atau pengharapan. Karena pertanyaan itu tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Seperti kita bertanya, air sama roti enak, mana yang lebih penting? Ini pertanyaan yang nggak benar. Karena air terhadap orang yang dahaga, maka air jauh lebih penting dari roti.
Bagi orang yang lapar, maka roti itu lebih baik baginya daripada air. Maka kita, ketika kita mendapatkan penyakit, cuman pasrah Allah, pasrah Allah Ghafur Rahim, itu yang ada pada jiwa kita, maka di sini rasa takut lebih baik dari rojak saat itu. Tetapi ketika kita cuma dihantui oleh rasa takut begitu banyak, maka pengharapan lebih indah. Walaupun pada akhirnya orang-orang yang sampai kepada Allah kedudukannya yang tinggi, pengharapan mereka jauh lebih dari segalanya. Karena nanti akan kita baca ayat-ayat yang saya baca tadi, belum saya masuk kepadanya, cuma masih pendahuluan. Karena ayat-ayat yang tadi yang kita baca, ketika Allah menggandengkan kemurkahannya dengan ampunannya, selalu ampunan akan menonjol dari segalanya. Dan itu menunjukkan bahwa memang segala sesuatu dimulai dengan rahmat dan kelak akan diakhiri dengan rahmat. Karena segala sesuatu ini rahmat Allah yang ada. Nanti dalam akhir kita akan membicarakan mengenai rahmat Allah, sehingga tidak boleh siapapun merasa pesimis dengan rahmat Allah. Karena itu dalam riwayat-riwayat yang ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari keluarga suci beliau, begitu banyak riwayat mengatakan bahwa putus asa dari rahmat Allah itu merupakan dosa paling besar. Jadi kalau ada orang punya dosa apapun macam dosanya yang ia lakukan, kemudian putus asa dari ampunan Allah, keputusasaan ini jauh lebih besar daripada semua dosa yang ia lakukan. Karena ia akan menutup pintu Allah. Imam Ja'far pernah meriwayatkan, beliau berkata, dalam wasiat-wasiat Luqman Hakim pada putranya, nampak al-a'ajib, kata beliau. Banyak sesuatu yang mengherankan. Luqmanul Hakim manusia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sampai ada surat namanya surat Luqman. Mendapat hikmah, kata-katanya singkat tapi padat Luqman. Salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far, Luqmanul Hakim pernah menasihati putranya semacam ini. Qala Luqmanu libnihi. Luqman berkata kepada anaknya, khafillah khifatan. Lau ji'tahu bibirri thaqalaini la'adzabak. Warjullah raja'an. Lau ji'tahu bibirri thaqalaini larahimak. Anakku, takutlah kepada Allah dengan rasa takut kalau sekiranya kamu membawa pahala seluruh penghuni dunia dan manusia dan jinnya, tetap Allah akan menyiksa engkau. Kalau kamu telah melakukan semua kebaikan layaknya dilakukan manusia dan jin, tetap Allah akan menyiksa engkau. Tapi berharaplah kepada Allah putraku, dengan harapan kalau engkau memikul seluruh dosa manusia dan jin, tetap Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Keseimbangan, keseimbangan. Dua-duanya harus kita terbang dengan ini menuju kepada Allah, supaya kemudian kita nggak congkak dengan perilaku dan amal soleh ibadah yang kita lakukan, merasa aman dari siksaan Allah. Apalagi kadang-kadang orang sadar atau tidak sadar, dia sendiri belum tahu akhirnya bagaimana. Kadang-kadang sadar atau tidak sadar menjamin orang lain. Ah, kamu saya jamin, kamu selesai. Aku yang jamin kamu nanti. Rasulullah SAW pernah menggambarkan manusia seorang mukmin belum pernah merasa tenang sebelum menginjakkan kakinya di surga. Sebelum ke situ masih dalam ketakutan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, pintu kota ilmu Rasulullah, yang surga rindu padanya, surga rindu. Surga rindu kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika orang berkata kepadanya, karena beliau ketika sampai ke Baitul Mal, sampai di rumahnya, semua yang ada beliau berikan. Sampai seorang yang dekat pada beliau, Qumbur pembantunya atau orang lain yang menjaga Baitul Mal, beliau berkata, orang itu berkata kepada Imam Ali, ya Amirul Mu'minin, kam tu'ti ala tumsik. Hai Amirul Mu'minin, sampai kapan kamu habiskan semua ini? Tidakkah sekali-kali kamu tahan? Beliau menjawab begini, kalau aku tahu satu saja amal perbuatanku diterima oleh Allah, mungkin aku akan kurangi semua ini. Sementara aku belum tahu. Beliau, apakah ini su'udzon sama Allah? Bukan su'udzon. Tapi ini pengakuan seorang hamba yang merasa apapun yang dilakukan di hadapan nikmat Allah, belum melakukan sesuatu. Bukankah Rasulullah setelah sholat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
Kalau setelah ibadah masih angkat tangan, ya Rabb ilahana ma abadnaka haqqal ibadah. Ya Allah, Tuhan kami belum melakukan ibadah sebagaimana layaknya untuk kami lakukan. Sayyidul wujud. Dalam surat Al-Mu'minun pun Allah mensifati orang-orang mukmin yang bergegas, yusari'una fil khairat, melakukan kebaikan dengan bergegas dan melakukan semua kewajiban yang Allah berikan kepadanya, tapi masih Allah sifati begini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang telah melakukan semua yang Allah wajibkan pada mereka, tapi tetap hati mereka takut karena akan kembali kepada Allah. Bukan su'dzon, Allah nggak nerima, tapi setiap orang kenal Allah, setiap melihat dirinya selalu kurang. Orang yang menepuk dada, orang yang nggak kenal Allah. Anakku, takutlah kepada Allah dengan takut sekiranya kamu membawa semua kebaikan manusia dan jin di dunia ini, kamu tetap akan disiksa. Dan berharaplah kepada Allah dengan harapan sekiranya engkau membawa seluruh dosa manusia dan jin di dunia ini, tetap Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Kembali bahwa kehidupan harus memiliki dua-dua ini sehingga kita mampu menuju kepada Allah. Karena itu tadi ayat yang saya baca adalah firman Allah begini, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Hei pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nabbi, sampaikan, kabarkan kepada hamba-hambaku. Apa kabarnya? Sampaikan pada mereka bahwa aku Allah, ana. Ini pakai ani, ana lagi, terus al-ghafur. Aku Allah, maha pengampun dan penyayang. Ketika berkata mengenai ampunannya, dalam segi bahasa pakai ani, ditakkid lagi pakai ana, al-ghafur. Tapi ketika berbicara siksaannya, wa anna adzabi huwal adzabul alim, siksaanku pedih, selesai. Seperti kalau kita hafal ayat yang paling sering kita hafal kalau acara-acara tasyakuran kita bawa, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Segi bahasanya begini, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, takkid semuanya, pasti aku tambah, pasti. Tapi ketika berkata wala in kafartum, Allah enggak berkata la u'adzibannak, pasti aku siksa, tidak. Tapi berkata kalau kamu kufur, ketahuilah siksaanku pedih. Bidang rahmat ini masih begitu banyak. Pernah orang menyebut begini, kita kalau membaca Al-Quran, Quran ini ada 114 ayat. 114 surat dalam Al-Quran. Dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Ada 114 ayat surat. 113-nya didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu, yaitu surat Bara'ah atau Taubah, tanpa pakai Bismillah. Karena ini membicarakan mengenai siksaan dan macam-macam. Walaupun dalam surat An-Naml, Bismillah ada 2 kali. Di awal dan di tengah-tengah ketika Nabi Allah Sulaiman kirim surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang akhirnya tetap dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ada 114. Tetapi 114 surat didahului dengan Bismillah, dan Bismillah itu adalah lambang rahmat Allah. Satu surat tanpa Bismillah, itu kalau kita ingin tahu bandingan rahmat Allah dengan siksaan Allah dan kemurkaan Allah, bandingan 113 dengan 1. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kemudian ayat yang saya baca tadi, firman Allah menyebutkan begini, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Apa artinya i'lamu? Ketahuilah. Artinya ketika kita berangkat menuju kepada Allah, kita harus kenal sanksi Allah dan pahala Allah. Kita harus kenal siksaan Allah dan rahmat Allah. Dua-duanya harus kita ketahui. I'lamu. Apa ketahuan pertama? Annallaha syadidul iqab. Wa Allah siksaannya amat pedih dan dahsyat. Siksaannya dahsyat.
Tetapi wa annallaha ghafurun rahim. Tetapi Allah Maha Pengampun, Maha Rahmat. Fakhrul Razi menyebutkan dalam tafsirnya, dikutip juga oleh Al-Kashif, Jawad Mughni dalam tafsir Kashif, bahwa Allah sebutkan, ketahuilah didahului bahwa siksaan Allah itu sangat dahsyat. Tapi Allah akhiri bahwa ketahuilah Allah itu Maha Pengampun. Mereka sebutkan begini, Fakhrul Razi, ini ada satu nuktah baik, indah sekali, poin baik sekali, bahwa apapun siksaan Allah, kemurkaan Allah, tapi akan padam semua dengan ampunan dan rahmat Allah. Ini yang pernah kita bawa ketika Allah berfirman dalam hadits qudsinya, hambaku, anak Adam, aku yang menciptakan engkau, engkau menyembah selainku. Aku yang memberi rizki engkau, tapi engkau berterima kasih pada selainku. Setiap hari kukirimkan kebaikan untukmu, tapi setiap hari yang naik laporan jelekmu. Anak Adam, kalau engkau datang kepadaku membawa dosa sebilangan semua pasir di bumiku, kemudian kamu datang minta ampun kepadaku, ghafartuka wala ubali, aku ampuni semua dosamu dan gak pernah aku perhitungkan. Lebih dari itu, orang yang taubat itu kekasih Allah, yang tadinya melanggar menjadi kekasih. Hibbut tawabin, Allah mencintai orang-orang yang taubat. Menunjukkan bahwa kita wajib tahu dua-duanya, bagaimana siksaan Allah dan dahsyatnya, sehingga kita takut. Dengan takut ini kita akan tidak melanggar, tidak melakukan maksiat. Tapi harus tahu juga mengenai rahmat dan ampunan Allah, sehingga ketika kita salah dengan syaitan kita, ketika kita salah dengan hawa nafsu kita, masih ada pintu yang akan kita ketuk, yaitu pintu Allah Ghafurun Rahim. Karena itu dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan kepada kita mengenai para anbiya, Allah ceritakan kepada kita mengenai para anbiya dalam surat Al-Anbiya. Allah ceritakan Nabi Nuh, Ibrahim, para anbiya semuanya. Ada Musa, ada Daud, Sulaiman, Ayub, semuanya. Setelah diceritakan, Allah akhiri begini ayatnya. Ulaika kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka semua para anbiya ini, apa sifat-sifat mereka? Apa yang mereka lakukan? Yusari'una fil khairat, bergegas untuk berlomba melakukan kebaikan. Kedua, mereka menghadap pada kita dengan cara rahaban, takut, wa raghaba, dan mengharap. Sifat pertama, bergegas melakukan perbuatan baik. Kedua, menghadapi kami, memohon kepada kami, menuju pada kami dengan rahab, takut, raghab, berharap. Ini artinya khauf dan raja. Terakhir, wa kanu lana khashi'in. Sifat ketiga, mereka adalah orang-orang yang penuh khusyuk di hadapan Allah. Orang yang khusyuk, pasrah diri, tunduk, tawadhu di hadapan Allah, itu menunjukkan gak pernah membanggakan apapun yang ia lakukan. Yang aneh dalam sifat anbiya ini, Allah berikan 3 sifat kan. Pertama, mereka yusari'un, bergegas-gegas melakukan kebaikan. Kedua, memohon dengan cara takut dan berharap. Kemudian mereka khusyuk. Ternyata khaufan wa rajaan atau rahaban dan raghaba itu harus dibarengi dengan yusari'una fil khairat. Jadi orang yang berkata saya takut dan berharap, maka berharap dan takut itu harus memiliki sifat yusari'una fil khairat, berlomba melakukan kebaikan, bukan cuma berhenti dengan mengatakan takut. Seperti juga ayat yang saya baca juga tadi dalam surat Zumar ayat 9, ketika Allah mensifati para ulama, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Siapa orang yang kalau malam hari bangun, sifat para ulama, apa kerjaannya? Qanit, mohon, rukuk, sujud,
kunut di hadapan Allah. Dalam keadaan sajidan wa qa'iman, sujud, bangun, berdiri, salat. Apa yang dilakukan? Yahdzarul akhirah, takut dengan akhirat dan semua siksaan-siksaan Allah. Kedua, wa yarju rahmat rabbih, tapi berharap rahmat Allah. Sifat para anbiya, yad'unana raghaban wa rahaba. Sifat para ulama, yahdzarul akhirah, takut akhirat. Kalau ulama sudah nggak mikir akhirat, dia akan melakukan segala apa yang ia lakukan. Maka sifat ulama pertama adalah yahdzarul akhirah. Baru wa yarju rahmat rabbih, dan juga mengharap ampunan Allah. Baru dia tergolong orang yang memperoleh jaminan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Yang mampu berpikir hanyalah ulul albab, orang-orang yang berakal. Karena itu Imam Ali ketika memberikan definisi orang alim, al-alim kullal alim awal alim al-haqiqi. Al-Imam Ali beliau pernah mengatakan begini, salamullah ya alaih, karena beliau adalah bab atau pintu kota ilmu Rasul. Beliau berkata begini, innal alima alladzi la yuqannitun nasa min rahmatillah wa la yu'amminhum min makrillah. Seorang alim yang sebenarnya ialah yang enggak menjadikan orang putus asa dengan rahmat Allah, tapi enggak mengamankan orang dengan siksaan Allah. Jangan orang alim kalau pada diri dia diambil qaul yang mudah, tapi ketika memberikan sama orang yang repot terus sehingga orang putus asa seakan-akan. Tapi juga nggak boleh orang alim cuma memudahkan semuanya. Kamu aman, selamat, jangan khawatir, saya jamin dan semuanya. Tidak. Orang alim yang sebenarnya kata Imam Ali ialah yang tidak menjadikan orang putus asa, tapi tidak juga menjadikan orang, nggak membawa orang aman dari siksaan Allah. Tapi artinya apa? Seorang alim harus tetap mengajarkan bahwa harus takut dan sekaligus harus berharap dengan ketentuan Allah. Kalau kita berbicara rahmat Allah, tadi ayat itu diakhiri juga ketika berbicara i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurun rahim. Ayat yang lain Allah berfirman, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurun rahim. Ayat lain Allah berfirman, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Gak disampaikan kepadamu kecuali apa yang disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahwa apa? Bahwa Allah Tuhanmu maha pengampun dan Allah Tuhanmu maha siksaannya amat pedih. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mencari wasilah menuju kepada Allah, apa yang mereka lakukan? Takut dengan siksaan Allah, tapi sekaligus mengharapkan ampunan Allah. Ayyuhal ikhwah, putus asa dari rahmat Allah itu merupakan dosa yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Ada seorang datang pada Imam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, saya berbuat dosa. Kata beliau, mintalah ampun pada Allah. Ya Rasulullah, sudah, saya kembali lagi melakukan dosa. Kata Rasulullah, mohonlah ampun kepada Allah. Ketiga kalinya, ya Rasulullah, sudah, saya mohon ampun, tapi saya melakukan sekali lagi. Terakhir beliau berkata, beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, istaghfirillah hatta yakuna syaitan huwal mahsur. Kamu tetap minta ampun pada Allah sampai syaitan yang kalah. Jangan sampai kamu ditakut-takuti syaitan atas putus asa rahmat Allah. Datang seorang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana aznabtu dzamban yang besar, sulit. Kata Rasulullah, kalau ada orang membunuh 70 nabi, kemudian minta ampun kepada Allah dan Allah melihat memang hatinya penuh dengan penyesalan dan semuanya, Allah ampuni. Jangan pernah menutup ampunan Allah. Bahkan ada dua cerita dari Nabi Allah Musa yang terjadi zaman Nabi Allah Musa. Karena dalam surat Az-Zumar, Allahu Akbar, dalam surat Zumar ayat 53, Allah menjelaskan kepada kita orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dengan seruan yang perlu kita renungkan ayat itu. Yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai pribadi mulia Sayyidil Wujud Muhammad, hamba-hambaku. Ya Allah, sudah berbuat dosa kita, masih disebut oleh Allah hamba-hambaku, ibadi. Allah nggak mengatakan, hei hamba-hambaku yang berbuat dosa, tidak. Bukan cuma perbuatan dosa, mungkin sekali, dua kali, tidak. Tapi ya ibadiyalladzina asrafu, yang terlalu melampaui batas perbuatan dosanya. Hei hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Apa firman Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus, innallaha Allah yaghfiru dzunub jami'a. Sudah zunub begitu jamak, masih Allah katakan jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Lebih dari itu, masih diakhiri innahu huwal ghafur ar-rahim. Dia maha pengampun, menutup semua dosa orang. Ketika turun ayat ini, Rasulullah pernah bersabda, demi Allah, kata Rasulullah, kalau aku diberikan dunia dengan semua isinya, dibandingkan dengan ayat ini, aku milih ayat ini. Ayat membawa harapan. Hamba-hambaku sudah berbuat salah, masih dipanggil, hamba-hambaku. Terus asrafu. Terus la taqnatu. Terus innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Terus ditekankan lagi innahu huwal ghafurur rahim. Maka putus asa merupakan dosa besar di hadapan rahmat Allah. Karena itu jangan pernah melecehkan orang yang berbuat dosa. Ketika ia tobat mungkin diterima oleh Allah, selesai. Nabi Allah Musa dalam salah satu munajahnya di Tur, Jabal Tur, beliau menyebut begini, ya ilahal alamin, wahai Tuhan pemilik alam semesta. Musa mendapatkan jawaban dari Allah, labbaik, aku sahuti panggilanmu Musa. Musa meneruskan munajatnya, ya ilahal muti'in, wahai Tuhan orang-orang yang taat. Itu hanya orang-orang yang bertaat kepada Allah, kepadanya. Musa mendapatkan jawaban, labbaik, aku sahuti panggilanmu wahai Musa. Musa meneruskan munajatnya, ya ilahal asin, wahai Tuhan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Musa mendapatkan jawaban, labbaika, labbaik, labbaik. 3 kali Allah mengatakan, aku sahuti panggilanmu, aku sahuti panggilanmu, aku sahuti panggilanmu. Musa berkata, ya Rabb, aku panggil engkau dengan namamu yang paling indah, ilah rabbil alamin, ilahal muti'in. Kamu sahuti sekali aku. Ketika aku menyebutkan Tuhan orang-orang yang bermaksiat, kamu sahuti 3 kali. Apa rahasianya ya Allah? Ya Musa, kata Allah, orang-orang yang mengenalku, ahlul irfan, mereka mengandalkan, mereka telah kenal kepadaku. Orang-orang yang taat kepadaku, mereka mengandalkan ketaatannya kepadaku. Orang-orang yang takut kepadaku, mengandalkan ketakutannya kepadaku. Orang-orang yang bermaksiat, mereka nggak punya apa-apa kecuali aku ya Musa. Kalau aku nggak menerima mereka, kemana mereka akan pergi? Rabbul Alamin. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dengarkan Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah ketika Bani Israel ditimpa paceklik. Gak ada hujan, kering, banyak ternak, manusia, semua banyak yang mati. Berkali-kali mengadakan, memohon, belum turun hujan. Terakhir Nabi Musa doanya menyebutkan begini, ya Allah, apabila kedudukanku di sisimu telah habis dan tidak ada lagi, maka aku mohon kepadamu demi kedudukan Nabi terakhir Ahmad, turunkanlah hujan agar hamba-hambamu gak habis semacam ini. Allah berfirman, Musa, kedudukanmu di sisiku tetap. Engkau adalah wajihan indi, punya kedudukan. Tapi di tengah-tengah kalian ada hambaku yang 40 tahun melawan aku. Bukan cuma melanggar, bahasanya Al-Quran, melawan dan memerangi aku dengan maksiatnya. 40 tahun. Kalau dia belum kau keluarkan, aku nggak pernah akan turunkan hujan. Jadi Nabi Musa setelah itu keliling dari kampung ke kampung
wahai yang bermaksiat selama 40 tahun, keluarlah, karena Allah akan gak menurunkan hujan ini dan orang akan hancur semuanya. Wahai, terus keliling Nabi Musa dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, sampai pergi ke kampung orang yang 40 tahun maksiat kepada Allah. Ketika orang itu dengar, dia bilang, celaka aku, celaka aku. Kalau aku sekarang keluar, akan namaku, aku malu, semua orang tahu ternyata aku. Tapi kalau aku nggak keluar, ini hujan semua nggak turun, mereka akan celaka karena aku. Orang itu dalam riwayat itu masukkan kepalanya di bajunya begini sambil teriak, ya Allah, ketika aku melanggar kepadamu, bukan aku meremehkan engkau, tapi aku kalah dengan keinginan hawa nafsu dan syaitanku. Ya Allah, jangan sampai engkau menyiksa hamba-hambamu karena perbuatanku. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Begitu selesai, belum dia mengeluarkan awan-awan hujan deras, Nabi Musa masih keliling. Nabi Musa angkat tangan, ya Rabb, orang yang kamu tuju dan engkau perintahkan aku untuk mencari belum keluar, belum kutemukan, tapi kenapa ini hujan telah datang? Ya Musa, demi semua kemegahan dan kemuliaanku, aku turunkan hujan ini karena dia. Ya Rabb, kata Musa, tunjukkan padaku di mana dia. Dengarkan jawaban Allah. Ya Musa, 40 tahun ia melanggar aku rahasiakan namanya. Apakah setelah ia taubat, aku akan sohorkan ia kejelekannya? Tidak, wahai Musa. Ini Rabbul Alamin. Sehingga kita tidak boleh putus asa dalam kehidupan ini. Tapi bukan berarti kita meremehkan, kemudian kita berkata, Allah maha ampun, Allah maha ampun. Lah. Ketika kita mengharap ampunan Allah, ketika kita beramal untuk melakukan sesuatu. Karena itu ayat-ayat semacam ini menunjukkan kepada kita bahwa putus asa adalah dosa yang paling besar. Maka kita harus memiliki kedua-duanya. Kita harus memiliki dan tidak boleh kita kemudian melakukan sekehendak kita tafsirkan sendiri. Allah maha ampun, Allah maha ampun, akhirnya kita mengejek Allah. Tetapi kita tidak boleh juga merasa percuma aku melakukan sesuatu, udah terlalu banyak dosaku. Tidak ada dosa dibanding rahmat Allah, semua kecil. Ayul ikhwah, ayat-ayat yang saya baca tadi menunjukkan bahwa kehidupan kita menuju kepada Allah harus kita miliki dua-dua ini. Harus kita takut, tapi di waktu yang sama harus kita berharap. Takut itu untuk mencegah kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dan harapan itu untuk mendorong kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Dengan dua-duanya kita menuju kepada Allah. Dengan dua-duanya kita akan ketemu kepada Allah. Dengan dua-duanya kita akan mendapatkan segalanya. Kalau tadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, disebutkan bahwa hadhihi arja ayatin fil Quran, ayat yang paling membawa pengharapan. Karena Rasulullah berkata, kalau ditukar oleh dunia seisinya aku nggak mau, cukup ayat ini. Tetapi ketika ayat ini disampaikan kepada Muhammad al-Hanafiyah, putra Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa ayat ini adalah ayat pengharapan, satu-satunya ayat yang paling arja ayat. Muhammad al-Hanafiyah beliau berkata, ayat itu memang membawa pengharapan, tapi bukan arja ayat. Kalau kamu ingin tahu arja ayat indana ahlal bait, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat yang paling membawa pengharapan dalam Ahlul Bait ialah firman Allah berkaitan janji Allah untuk Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bahwa Allah akan memberikan kepadamu sampai engkau yang rela sallallahu alaihi wa alihi. Ini arja ayat. Karena apa? Karena ini kelak Rasulullah ketika akan membagikan syafaatnya. Dan Imam Ali Zainal Abidin pernah berkata, beliau, demi Allah, seluruh makhluk yang awal sampai akhir semua akan mengharapkan syafaat datukku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian beliau berkata, dan demi Allah, datukku Muhammad tidak pernah akan rela dan puas
sebelum semua yang mengesahkan Allah selamat dari api neraka. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.